Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Aska Al Silacapi. Udah lama ini nggak bikin video panjang ya. Seringnya video-video short, video pendek ya. Ini mumpung ada waktu, saya pengen buat video panjang. Nah, teman-teman, ini saya lagi ngasah pisau Tramontina Passador panjang 20 cm. Ini kita mau bicara ngasah di grid awal ya. Grid awal, grid kasar. Sebenarnya pisau pabrikan itu didesain sudah siap kerja ya. Jadi kemarin dibuktikan ya, teman saya pakai pisau Tramontina tanpa diasah ulang, cuman di sharpening ya, di kosrek ke sharpening yang regular. Kemudian buat motong sapi itu udah enak banget ya, udah sekali dorong itu ya, udah enak ya. Cuman kebanyakan ketika beli pisau pabrikan mereka ingin diasah lagi ya, diasah ulang atau istilahnya dibuka mata ya. Bevelnya biasanya dilebarin. Nah, kita bicara ngasah di grid kasar ya. Sebelumnya saya sampaikan, ketika kita bicara ngasah bukan berarti menggurui ya, bukan berarti menggurui, tapi hanya sekedar berbagi pengalaman yang saya tahu, berbagi pengalaman yang sering saya pakai ketika ngasah seperti itu. Teknik asah itu banyak banget ya, beda orang beda teknik asah, beda orang beda cara ya. Silakan mau pakai cara yang mana, semuanya benar, nggak ada yang salah. Yang jelas intinya kita cari tajam gitu aja ya. Nah, kalau saya sendiri untuk ngasah di grid awal, untuk beveling saya biasanya pakai korundum. Ini batu korundum ya. Karena kalau pakai batu grid kasar yang bermerek kayak Sapton, Naniwa itu harganya lumayan cukup mahal ya. Jadi ini yang terjangkau ya, korundum, dan ini kualitasnya saya kira bisa diandalkan ya, untuk semua baja masuk seperti itu. Dipakai nggak cekung ya, dipakai nggak cekung, ini awet. Saya biasa pakai ini. Kita bicara ngasah di grid kasar, beveling ya. Jadi ngasah itu pekerjaan yang paling terpenting, pekerjaan utama itu sebenarnya di grid awal atau grid kasar ya. Nah, mulai dari kita bentuk bevel ya, kita tentukan sudut ya, kita mau bevelnya itu mau seperti apa ya, mau lebar atau mau kecil ya, sudutnya mau sudut tinggi atau sudut rendah, seperti itu. Kita tentukan dulu sudutnya ya. Setelah itu kita mulai ya, pelan-pelan. Kalau saya biasanya dari pangkal dulu. Kalau saya ya biasanya dari pangkal bilah dulu, sini dulu pangkal. Konsistensi sudut sangat penting ya. Supaya apa? Supaya bevelnya bagus, sudutnya sesuai dengan yang kita inginkan hasilnya. Kemudian yang penting lagi nggak baret-baret hasilnya ya, nggak baret-baret kalau sudutnya konsisten. Nah, setelah kita dipangkal ya, kita dipangkal, kita rasa udah cukup, kita lihat hasilnya seperti apa. Kita raba di baliknya, kita raba. Kalau sudah ada muncul buru-buru kasar-kasar gitu ya, buru-buru sudah muncul, nah kita lanjut ke
tengah seperti itu. Lanjut ke tengah, dilihat lagi ya. Kalau sudah bevelnya udah sama dengan yang di pangkal, nah, kita teruskan sampai ke ujung pisau ya. Jangan lupa sudutnya konsisten ya, jangan sampai berubah sudutnya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Hasilnya ini tadi sudah, sebelum dimulai video sudah saya asah memang ya. Nih, sudah saya asah. Kita pastikan si mata bila ini udah kegerus semua ya, udah kegerus semua. Jadi dari pangkal sampai ujung ini udah, matanya udah kena batu semua, kita pastikan ya. Nah, ini di ujung ini ada yang belum kena atau di ujung, berarti kita ulangi. Nah, udah kena sekarang, udah kena batu asa. Nah, kita raba di baliknya. Ini udah keluar bulu semua. Kalau udah keluar bulu semua, kita balik ya. Tinggal sisi sebelahnya. Sama, sudutnya juga harus konsisten ya. Jangan geser-geser supaya hasilnya maksimal, nggak baret-baret. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini kita kerjakan di pangkal dulu ya, di pangkal dulu kita kerjakan. Nah, kita lihat ya dari atas ini ya. Jadi posisi peso seperti ini. Kita lihat dari atas, kita lihat mata pisau ini harus ketemu ya. Sisi sini sama sisi sini itu harus ketemu ya. Nah, sisi kanan, sisi kiri harus ketemu. Tuh, jadi membentuk V seperti ini ya, benar-benar membentuk V seperti ini. Jangan sampai masih gelembung ya, harus ketemu sudutnya. Nah, kalau udah ketemu berarti udah bener ya, udah ketemu udah bener. Kita lanjut, konsisten. Kita lanjut ke tengah. Kemudian ke ujung. Nah, kita lihat. Jadi kalau matanya udah ketemu kiri kanan, itu penampakannya itu nggak ada nggak ada warna putih ya, nggak ada warna putih. Jadi warnanya itu hitam ya, hitam. Jadi kalau ada bagian mata yang belum kena batu asah, belum ketemu sudutnya, itu kan biasanya kelihatan ada putih datar gitu, itu berarti belum ketemu. Nah, ini ada yang belum ketemu di sini, tuh kelihatan putih ya, ini berarti belum ketemu ya sudutnya kiri kanan. Nah, kita ulangi pokoknya sampai kiri kanan itu matanya ketemu ya. Nah, kalau sudah ketemu, kita balik, ulangi lagi. Pokoknya pekerjaan ngasah yang
penting paling lama itu justru di grid awal ya, grid kasar. Kita balik. Nah, ini sudutnya udah benar-benar rigid ya, udah ketemu kiri kanan, burnya juga udah kena, udah keluar burnya. Nah, kalau sudah rapi seperti ini, udah ketemu sudutnya kiri kanan, bevelnya juga udah lurus ya. Nah, kita tinggal rapikan burnya. Caranya rapikan bur seperti apa? Kita pakai teknik seperti ini ya. Ini buat merapikan bur yang keluar tadi. Berapa kali kita pakai gerakan seperti ini ya, kita nanti raba ya, kita nanti raba burnya. Nah, di sebelah sini kerasa masih ada ya. Nah, kita udah hilang ya, udah hilang. Nah, berarti burnya balik ke sini biasanya. Nah, sebelah sini kerasa kasar ada bur. Nah, tinggal sebelah sini. Kita raba lagi di baliknya. Kalau masih ada kerasa greges-greges gitu burnya, kita sekali lagi. Nah, ini sisi kanan udah mulai halus. Nah, ini kiri kanan burnya udah halus, udah hilang burnya, udah kerasa halus. Nah, kita lihat dari atas, sudutnya udah benar-benar ketemu kiri kanan. Nah, kalau kita udah memastikan sudutnya udah kebentuk, udah ketemu kiri kanan, udah nggak ada warna putih-putih atau sudut yang nggak kesentuh batu asah, udah kesentuh semua, udah ketemu kiri kanan. Nah, ini kita sudah bisa naik ke batu berikutnya seperti itu. Jadi pokoknya grid awal itu kita pastikan bevelnya udah kebentuk ya, udah bagus, sudutnya udah benar-benar ketemu kiri kanan, burnya sisi kiri sisi kanan kita raba udah halus ya, udah nggak ada bur kasar yang nempel. Nah, baru deh kita pastikan ini baru bisa naik ke batu berikutnya seperti itu. Nah, saya biasanya kalau dari kerudung yang kasar ini, saya biasanya naik ke batu grid 1000 atau grid 1200 ya. Batu grid 1000-nya biasanya saya pakai Subton, atau kadang-kadang saya naik ke batu ini Makita 1200.
sebenarnya batu Makita 1200 ini juga udah bisa buat finishing sebenarnya ya, cuman kadang-kadang ada yang merasa masih kurang gitu, masih kurang ketajamannya, naik lagi ke batu berikutnya. Jadi setelah kita tahu, sudah kita pastikan di grid kasar ini bevelnya udah kebentuk, udah rigid ya, sudutnya udah ketemu, buru kiri kanan udah hilang, udah copot. Nah, kita lanjut ke grid berikutnya seperti itu. Karena apa? Karena bevelnya udah kebentuk ya, sudutnya udah kebentuk. Nah, kita tinggal ngikutin aja. Di batu berikutnya kita tinggal ngikutin aja yang bevel yang udah ada ya. Nah, ini kita ngasah di batu medium grid 1200. Ini saya pakai Makita. Batu medium ini fungsinya merapihkan bevel yang sudah kita bentuk di batu kasar ya. Bevel yang udah kebentuk tadi hasilnya akan lebih rapi ya ketika kita selesai ngasah di batu medium ya. Tinggal nanti kita finishing ya. Meskipun kalau kita finishing di batu ini, di batu medium juga sebenarnya udah bisa. Nah, ini mata bilahnya hasil tadi di grid kasar ini langsung kelihatan rapi ya, langsung kelihatan lebih rapi lagi karena udah kena batu medium. Kemudian di batu medium apakah masih muncul bur? Masih ya, masih muncul. Nah, cuman burnya lebih halus lagi dibandingkan dengan bur yang muncul tadi di grid kasar ya. Makanya kita masih bolak-balik ya. Dan tekanannya di batu medium ini tekanannya beda dengan tadi di grid kasar ya. Tekanannya dikurangi kalau sudah di batu medium, beda dengan tadi di grid awal.
kita hilangkan bor halusnya. Ini saya pakai pisau pabrikan ya, karena pisau pabrikan pada umumnya itu lebih mudah diasah ketimbang pisau-pisau lokal ya, karena pisaunya ini di bagian mata ini sudah lurus ya, nggak bergelombang, jadi biasanya lebih mudah diasah. Meskipun kadang ada juga pisau pabrik yang bending ya, saya sering nemu ya pisau pabrik yang bending. Nah, kita raba seperti ini. Kalau masih ada kerasa greges-gregesnya, itu berarti masih ada buri yang nempel ya. Kita lihat dari atas seperti tadi ya, kita pastikan sudutnya udah ketemu, udah rigid ya. Dari pangkal sampai ujung itu udah kena batu asa semua. Biasanya di bagian ujung sini yang paling sering-sering nggak kena batu asa ya. Nah, setelah di batu medium udah rapi ya, udah kena batu asa semua, sudutnya udah kebentuk, udah lebih rapi lagi dari tadi yang batu kasar ya. Kita raba udah mulai greges-greges tajam ini ya. Nah, kemudian kita bisa lanjut ke batu berikutnya, atau kalau mau finishing juga bisa ya. Kalau mau finishing, mau selesai asa juga bisa, atau mau lanjut juga bisa, tergantung selera kita masing-masing ya. Nah, ini saya mau coba hasil ngasah di batu medium ini seperti apa hasilnya ya. Batu kasar, korundum sama batu Makita 1200, hasilnya seperti apa. Nanti kita kalau misalkan masih kurang ya kita lanjut ke batu finishing seperti itu. Rencananya ini saya mau lanjut ke batu selo nih, batu selo Black Jadam dari Jawa Timur. Nah, kita nanti mau review nih seperti apa nih buat finishing ya. Nah, kita pengen lihat dulu hasilnya di batu medium seperti apa. Nah, kita stropping dulu pakai kulit.
kita coba di media kresek aja. Ini kresek ya, coba hasilnya seperti apa di batu medium. Ya udah tuh, hasilnya seperti ini di batu medium. Masih ada apa, ada nyangkut-nyangkutnya dikit tuh, masih ada nyangkut-nyangkutnya dikit, masih belok ya, bilahnya masih belok, berarti masih ada bur yang perlu dihaluskan. Nah seperti ini hasilnya di batu medium, batu Makita grade 1200. Nah nanti kita lanjutkan di batu finishing, batu alam. Ini Black Jadam atau Selo Jawa Timur ya. Sekaligus saya mau buat video reviewnya seperti apa ini untuk finishing ya. Oke, seperti itu teman-teman. Tutorial ngasah di batu kasar, batu korundum, kemudian lanjut di batu medium, batu Makita 1200 ya. Saya biasanya 3 batu aja ya, di korundum, kemudian Makita atau korundum, atau kemudian Subton 1000, kemudian finishing di Subton 2000, atau finishing di batu alam, batu Bogor atau batu Pemalang biasanya seperti itu. Oke, nanti kita lanjut di video berikutnya finishing ya dengan batu Selo. Terima kasih yang sudah nonton, semoga bermanfaat. Sekali lagi cuman sekedar share, berbagi pengalaman aja, bukan menggurui ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.